Kelas sekolah masih ada di kelas ya? Ah, tuh. Ya kak, kepala sekolah. Yang saya yang mau lakuin. Kepala sekolah. Yang ngurus bagian SD. Oke, ada SD ya? Lo enggak kepala sekolahnya? Di studio ya? Iya, saya. Oh, kepala sekolah. SMP? Kalau SMP. Saya Pak. Kepala sekolah SMP. SD, SMP terus apa lagi? Sudah. Oke. Untuk apa? Kelas ini guru bahasa ini. Ini ada berapa kelas ini SD? SD ada 6 kelas. 6 kelas 1, 2 sampai 6. Kalau SMP? 3. Kalau SD kelas 1 itu 6 siswa. Oh, gitu. Iya. Terus Kalau SD kelas 2-nya itu 10 kalau nggak 12. 10? Saya lupa sih. 10. Ya, kita maksimal setiap kelas 20 anak. Kebetulan yang Maksimal. kelas 4 ini 20. Oh, SMP-nya? Kalau SMP kita cukup kecil sih Pak. Jadi kalau untuk SMP itu Cuma 6, SMP 1-nya 6, SMP 2-nya 6, Oh, 6. kemudian SMP 3-nya 2 orang. Di kelas ini, di kelas? Ini ya Pak. Oh, telepon. Gini. Pak, mau izin. Yang kepala sekolahnya di Dapodik itu bernama Bu Kristin, Pak. Kepala sekolahnya? Iya. Bu Kristin? Mana Bu Kristin? Di Dapodik namanya Bu Kristin, Bu ya. cuman kalau untuk saya membantu secara operasional sih Pak. Loh, enggak. Bu Kristin ini kemana sekarang? Bu Kristin enggak. Di dalam. Di dalam? Oke Bapak, sudah saya cek tadi Bu Kristin sama Pak. Ada di dalam gitu? Iya, Sudah ada keluar? di dalam semua Nggak lagi ada. belajar mengajar. Enggak ada. Lo tadi ada kok di dalam. Enggak ada. Silakan kalau mau di dalam Hah? ada. Enggak ada. Ada. Ngajar di dalam. Makanya kalau memang nggak percaya. Coba dihubungi. Mas, sama aja nutupi Mas, iki masalah ini Mas. Iki masalah serius Mas ya. Legal jawab. Belum. Loh ya masalah legal enggak masalah aku. Ya, iya, Belum. makanya kan saya memberikan keterangan. Tapi apa jangan, adanya. tadi orang ini ngomong katanya ada di dalam ngajar. Siapa yang ngomong kan? Ibu ini, ini loh. Tadi ngomong. Dari wartawan tadi saja. Bukan ini loh tadi ngomong. Saya tanya Ibu Kristin mana ngajar. Ngajar tadi ngomong. Mau ngajar, tapi iya. kenyataannya nggak ada. Loh sama nak nutupi. Mau nggak silakan dicek baru. Sing kita bener iki terbuka sapa kok, sing di Pak. sekolah iki? Ini kepala sekolah. Ngono lho. Kan gitu. Bu Kristin di mana sekarang? Bu Kristin dari. Pegawainya memang Bu Kristin Pak. Tapi Cuma operasionalnya Bu kalau Kristin, ya. operasionalnya memang. Loh tadi saya tak tanya, kepala sekolahnya siapa? Sampeyan SD. Iya, kalau- Lah iya. Jadi kalau kepala sekolahnya siapa? Bisa dibantu siapa? Ini ibu siapa ini ibu? Saya dari dinas pendidikan. Ah, mari. Biasanya Pak Kristin. Ya, yang Dapodik itu tercatat. Kristin. Namun Yang dalam biasa ke dinas saya. iya, Bu dalam Kristin. operasional Dengar ya? mesti Di diangkat. dalam aja. Saya Doni Bu. Nah ini Bapak minta ini harusnya kepala sekolahnya SMP. Duh. Kalau di Dapodik sudah nama saya Bu. Itu tahun berapa Ibu carinya? Ya, monggo. Bu, sik. Aku tak ngomong karo iki sik, Mas. Iya, monggo, Pak, monggo. Ngono, Saya Pak. dampingi. Jadi gini, ini kan ada pembulian anak ya, satu yang pertama. Yang kedua ada penahanan ijazah, ya. Terus masalah guru juga seperti itu. Ada guru yang dipotong, kasih deposit pada saat mereka masuk, gitu loh. Mana anu yang dibully tadi mana yang ibu mana? Sini Bu. Jadi kejadiannya itu sudah lama ya, anak saya itu sering ditusuk, dibully. Jadi bukan hanya pembulian, tapi sudah anarkis. Kekerasan. Fisik. Iya, kekerasan fisik. Tapi saya minta keterangan dari pihak sekolah, tidak ada yang mau bertanggung jawab, semua baik pelaku, orang tua pelaku pun juga tidak mau bertanggung jawab Pak. Terus saya dikasih surat untuk musyawarah pada tanggal 28. Ternyata di dalam itu ada pengacara dari pihak sekolah yang mengintimidasi saya. Saya dipaksa untuk tanda tangan surat yang saya tidak mau tanda tangan, yang memutuskan bahwa mereka bilang sudah minta maaf apa mereka. Jadi saya cuma diam aja waktu posisi tanda tangan ya. Iya belum. Dan mereka yang ngomong terus ini damai ini gini terus, tapi saya nggak pernah ngomong apa-apa, saya diam aja. Saya ketakutan karena di dalam itu sudah ada pengacaranya dia. Saya takut Pak salah ngomong salah apa. Iya dari pihak sekolah. Apakah sama? Ya. Padahal saya cuma mau lihat CCTV kejadian anak saya itu gimana. Karena tidak ada pertanggungjawaban kan ataupun permintaan maaf. Jadi saya minta lihat CCTV tapi tidak diperbolehkan terus. Malah saya dibawain pengacara. Mungkin bisa saya perjelas lagi. Sebetulnya dari beliau ini sebagai klien saya berbicara
bahwa seperti itu kerap kali dialami oleh anaknya. Cuman karena pihak sekolah langsung membawa ke klinik, jadi beliau ini tidak mempermasalahkan. Cuman di waktu kemarin November, anaknya pulang dengan kondisi lebamnya itu banyak. Otomatis kita sebagai orang tua, bapak juga punya anak, ya. Kalau kita menyekolahkan anak itu babak belur pulang kan mesti kita bertanya-tanya dong, ya kan? Karena kita menyekolahkan anak itu dalam bentuk supaya anak kita mendapatkan pendidikan dan rasa aman pastinya, gitu loh. Begitu ditanyakan di sekolah, bisa nggak lihat CCTV untuk, karena CCTV itu kan bukti kita melihat keadaan apa yang terjadi, kondisi seperti apa. Tetapi jawabannya selalu CCTV rusak. Nah ini buku siapa yang nerbitkan? Tolong dibaca. Ada CCTV-nya. Ya, dari pihak sekolah. Sudah ya. Jadi tadi Cak Marji terkait. Sebentar Pak. Ya, terus pada waktu ini diajak damai pada waktu itu, karena saya mau diajak musyawarah, perlu udah kamu datang aja sendiri karena musyawarah. Saya sebagai pengacara saya tidak serta merta harus pakai saya, enggak. Kalau memang maunya kekeluargaan silakan monggo selesaikan, ya kan? Saya tidak apa-apa, saya hanya memantau. Tetapi udah jelas ada bukti rekamannya, ada fotonya. Beliau tidak tanda tangan, tapi pihak sekolah saya kirimin surat keterangan. Jawabannya katanya sudah selesai damai. Ada semua saya. Itu dalam jawaban semasa saudara atau? Iya. Padahal kita ada fotokopi, ada video lengkapnya bahwa beliau ini belum tanda tangan, Pak. Ada jelas. Kenapa pihak sekolah kok bilangnya sudah selesai? Oke, saya jawab ya. Bentar. Ini ya, Ibu yang sampai itu, satunya lagi. Yang rapotnya ditahan mana? Yang rapot ditahan. Yang kemarin itu. Nah, kamu yang sebagai guru. Guru. Mantan guru. Iya, betul ya. Mantan guru ya. Ya, ayo. Seharusnya untuk uang serap di mana-mana, untuk guru, untuk melamar kerja tidak minta deposit. Di mana-mana, di sekolah manapun. Iya. Ada dan juga di mana-mana untuk seragam untuk guru tidak dimintai uang. Nah, terus yang rapotnya ditahan mana yang rapotnya ditahan? Ya, seharusnya yang jawab bukan ini. Bentar. Sampai dari mana, Mas? Tolong diinfokan. Saya dari wali murid, dari timnya Pak Armuji. Yang rapot ditahan. Saya juga ini saya bicara mewakili guru. Atau gini, satu-satu. Nanti Bentar, sama saja Pak. Ini saya juga, mereka bicara ke saya dan berikan bukti ke saya. Guru-guru ini bukan hanya beliau saja, ada yang lagi hamil tidak bisa datang, tapi memberikan juga seperti slip gaji 5 juta, potongannya sekian-sekian jadi 3.300.000. Lalu yang ditransfer itu ternyata hanya 1.168.000. Ini kita bicara fakta, berkas. Lalu begitu meminta penjelasan, yang terjadi adalah disuruh menulis surat resign. Semua dipaksa resign. Dan pada waktu resign, uang deposit itu hilang. Sudah. Ini yang ngatur irama percakapan saya, ya. Sampean sebentar, udah. Ada lagi. Ditahan ijazahnya. Ya, ijazah. Satu-satu ya. Banyak ijazahnya ditahan. Saya satu poin Cak Maruji, kita jawab. Enggak usah, enggak apa-apa biar. Satu poin kita jawab. Enggak apa-apa. Kelupaan itu sih tadi. Kemarin sudah saya sampaikan ijazah. Dari distrik. Dari distrik udah. Oh, ijazah. Gimana? Mohon maaf Pak, terkait kristal ini sebetulnya 2 tahun ini dalam pengawasan kami Pak. Oh, pengawasan. Ya, karena SPK ini ada di kementerian. Beberapa tahun yang lalu kami sudah berkunjung ke sini beberapa kali. Akhirnya penerimanya kurang bagus. Sampai saat pada itu Bu Kabid datang ke sini nggak diizinkan untuk masuk dan sebagainya. Oh, tidak diizinkan untuk masuk? Ya, akhirnya Pak Kadis sendiri yang mau ke sini terus sama Pak Kadis, jangan Pak, jaga nama baik Bapak untuk datang ke sini seperti itu. Akhirnya sama Pak Kadis sudah kita surati aja. Akhirnya Bu Christine kita panggil ke ruang kantor kami Pak. Saat itu kita bina dan sebagainya, dia sanggup untuk menyelesaikan istilahnya manajemen yang ada di sebelah sini. Data siswa, jumlah siswa dan jumlah kelas 6 itu tidak valid. Akhirnya ijazah itu dari pihak
K3S di kecamatan, pihak pengawas juga kesulitan untuk berkomunikasi karena setelah kita undang tidak hadir. Nah, kemudian setelah itu baru menyusul Pak, mengajukan verifikasi validasi jumlah siswa kelas 6 yang lulus. Akhirnya tahun kemarin data itu terlambat 2 bulan lebih mungkin Pak. Akhirnya belangko ijazah tidak kami berikan karena data jumlah siswanya tidak sama Pak. Tidak sama. Akhirnya setelah data itu dipenuhi, akhir data itu kami berikan jumlah ijazah sesuai dengan yang diajukan pihak sekolah dengan data di profil dan dapodik sama-sama 14. Nah, pada saat itu mohon maaf Pak, kemarin itu wali muridnya Pak Cucuk sendiri yang ada di sini yang tahu lulus kemarin. Itu beliau juga menanyakan, loh ijazah saya kok belum keluar padahal yang lain sudah keluar. Saya panggil ke dewan ya seperti itu. Akhirnya jasa itu baru diajukan belangko permohonan jasa ke kami Pak. Akhirnya sudah saya akan berikan sejumlah 14 siswa yang tertera di belangko ini. Seperti itu. Jadi yang ditahan kemarin atas nama siapa? Pak, sama kemarin? Morgan. Mohon maaf Pak, Morgan ini sudah 2 tahun yang lalu Pak. Awalnya Pak Kadis itu mau datang ke sini itu gara-gara Morgan ini Pak. Nggak diperbolehkan di sini. Karena ada masalah dengan Morgan, sampai orang tuanya juga bersurat ke kami, bersurat ke Pak Wali juga terkait peristiwa Morgan. Nah, kemudian sudah kami mediasi, akhirnya Morgan bisa masuk ikut ujian di tahun 2020. Tahun itu pada saat itu. Seperti itu. Nah, pada saat itu karena Morgan dengan orang tua sudah kita panggil bersama untuk mediasi bersama, akhirnya mereka istilahnya pada saat itu ujiannya secara apa Pak? Daring. Bukan. Yang dari yayasan. Yang kalau kasus kan karena memang kemarin kan Mas. Ya, pasti. Jadi sama ini. Sekolahan ini sudah menjadi satu catatan di Diknas. Paham ya? Catat itu. Great Crystal School and Kursus Center, gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya pelanggaran ini sudah berulang kali dilakukan, sudah diperingatkan sama Diknas. Sekolah lain pun, gitu, kemarin orang tuanya sudah nggak ada percaya si Morgan ini, maka memberikan suatu les atau kursus itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dia pinjem nama pakai gonta ganti nama. Enggak. Pakai sekolah lain. Pakai sekolah lain atau pakai dulur lain gitu loh. Ya, wes sama nggak usah mengelak, sama nggak usah macam-macam. Diknas itu lebih teliti. Ya, lebih teliti dari mengawasi sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Ini tadi kan ceritanya jelas dalam pengawasan sudah, gitu loh. Ini dalam pengawasan sekolah ini. Kalau masih berkelit, gak ada murid sekolah ini. Habis sekolah kan kasihan juga sebenarnya kalau seperti itu. Makanya apa yang disampaikan Bu siapa tadi? Bu tadi itu ini kan kejadian gitu loh. Kalau tidak ada peristiwa seperti ini, nggak ada pengaduan yang sampai mereka itu mentok umbun-umbun, nggak mungkin kita datang ke sini. Diknas ini sudah berulang kali, sampai Kak Diknas sendiri mau ke sini. Ke sini pun nggak dilayani pada saat itu, Pak ya? Yang pertama kali Mbaknya yang nggak dilayani ya? Nggak diterima sama yayasan. Ya, akhirnya Ibu Kepala Bidang sampai bawa mobil dinas Pak. Itu loh mobil saya plat merah, platnya dinas. Kenapa nggak diizinkan masuk seperti itu? Oh gitu. Ya, jadi ini kurang keterbukaan sekolah ini. Ada yang ditutupi kan? Ada yang ditutupi. Makanya sampai meledak seperti ini karena sudah mentok orang-orang ini. Sudah mentok. Kalau ada ibu kepala sekolah di dalam suruh keluar lah. Kalau usah disembunyikan, ngapain disembunyikan? Iya. Miss Juliana. Oh, Miss Juliana anaknya. Morgan sekarang ijazahnya masih di mana? Di kita. Kenapa nggak dikasihkan? Kemarin kan kita sudah panggil juga untuk nilai. Jadi tolong dibuatkan proyek. Enggak, dia waktu itu zaman ikut ujian enggak, Pak? Waktu itu? Janjinya diikutkan, Pak. Diikutkan. Tapi enggak. Cuman waktu itu Bapak
Morgan itu juga ngirim surat ke Dinas Pendidikan mengatakan bahwa sekolah ini mengingkari kesepakatan. Memang benar ada kesepakatan di Dinas Pendidikan, benar Pak. Tapi pelaksanaannya itu tidak sesuai kesepakatan. Makanya tidak bisa mengikuti ujian sampai anaknya dirumahkan. Makanya tidak bisa mengikuti ujian itu. Makanya Pak Morgan ini bingung statusnya itu anaknya bagaimana kelanjutannya. Wes intinya gini. Ruwet-ruwet lah, ini Surabaya nih. Intinya kapan ijazahnya Morgan dikasihkan? Karena kan ini untuk kelanjutan mereka sekolah. Kapan? Enggak, kira-kira kapan dikasihkan ijazahnya Morgan? Ini anak ini masih dalam tataran SMP, tidak bisa melanjutkan gara-gara ijazah ditahan. Gitu loh. SD mau ke SMP ya? SD mau ke SMP. Loh kan ya, wong Surabaya ini supaya tidak ada anak putus sekolah, justru diputus sama sekolahan sini. Ini kan aneh. Kapan kira-kira dikasihkan ijazahnya? Ya secepatnya, Mas. Loh gak kapan kira saya minta satu. Enggak, sebenarnya ada kesepakatan apa enggak antara. Jadi gini Pak, sudah kesepakatan toh. Kesepakatan kan harus membayar kewajibannya toh. Oh lah bayar iku gotir, Pak. Wong soge iki. Lah makane kan. Lah ya tapi kan dibayar toh. Bukan artinya. Sing sekolah kene lho terus soge. Dudu sing nahan iki. Lah tak delok wong iki soge. Lah cuma bayar 1.500 ya godir iku. Ya monggo dilakukan. Lah ya, tapi kapan? Sebentar. Ini ada ini. Lah ini sekarang ada. Loh ada dari dulu. Kapan kira-kira ijazah dikasihkan? Jadi gini Pak, permasalahannya ada nilainya. Dari dulu ada. Belum punya nilainya si anak ini. Jadi kita itu karena memang tidak ikut ujian kan? Kenapa tidak diikutkan? Ya karena memang ada administrasi yang belum diselesaikan. Memang harusnya kan ikut ujian sebenarnya. Iya Pak, sebenarnya harus ikut ujian, seharusnya. Nah iya. Ini Pak. Mungkin ruwet sekolahnya. Gimana Pak? Ruwet sekolahnya. Masalah. Ya nanti kan ini kelihatannya juga menyusul kita kirim surat ke nasionalnya juga karena dari pendakian. Katanya kemarin saya panggil verifikasi itu masih belum ada. Enggak izinnya masih mati Pak. Mati. Katanya seperti itu. Bentar. Mas, ya. Morgan dipastikan ijazahnya bisa keluar. Ya. Bisa ya? Bisa. Ini diliput loh ya, di berita nasional loh ya. Ya oke. Yang kedua, ya saya mau tanya. Izin operasional sekolah sini ini sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Teman, coba lihat saya. Itu harus. Dari Diknas, informasi dari Diknas ini sudah mati katanya. Gitu loh. Informasi dari Diknas setelah dicek katanya sudah mati, masih dalam pengurusan gitu loh. Ayo mana? Ayo coba pengen saya tahu izinnya. Terkait laporan dari orang tuanya Yakob, yang merasa jadi korban bully di sekolah itu, saya jawab. Jadi kita dari pihak sekolah sudah berkali-kali mendamaikan antara orang tua Yakob dan orang tua Michael. Di situ kita sudah kita damaikan, guru-guru sudah mendamaikan. Dari si anak ini sudah saling memaafkan, clear dari anak ini. Tapi dari kedua orang tuanya murid ini yang masih gontok-gontokan. Akhirnya kami damaikan di sekolahan, ya kan? Di situ karena ada pertemuan, ada beberapa yang kita tanyakan dari pihak mamanya pelaku ya, mamanya Michael sudah minta maaf kepada mamanya. Sudah minta maaf belum? Sudah. Di situ sudah ada. Ada loh itu videonya. Ada dia. Sebentar gantian ya Mbak ya. Gantian ojo nerecel kok mari-mari. Sebentar. Nah, sampai tadi bicara saya juga diem. Ya wis lanjut. Gantian saya bicara kan gitu. Oke lanjut. Setelah beberapa pertemuan kita baik-baik, kita sebagai sekolahan memfasilitasi dengan baik kan gitu. Dari pihak mamanya korban sudah menerima permohonan maaf. Itu sudah secara lisan. Terus kita tanyai, apa sih menjadi kompensasimu? Ya harus tanggung jawab kan gitu. Tanggung jawab dari pihak mamanya pelaku ini, ya wis tak kasih uang untuk berobat kan gitu. Setelah itu kita buatkan berita acara bahwasanya dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru kelas sudah mendamaikan. Namun semua sudah tanda tangan, lagi-lagi mamanya sebentar lah Bu. Sebentar. Semua tanda tangan, namun dari pihak ini korban ini belum tanda tangan. Alasannya belum Pak. Belum, jangan motong gitu. Pak Muja gak motong kok. Ayo lanjut. Gak motong kok. Ayo lanjut. Setelah itu
tidak mau tanda tangan karena masih nunggu suaminya. Oke. Terus kata-kata intimidasi nggak ada, sampai bisa tak laporkan sampai. Laporkan? Ya tak laporkan nanti. Tak laporkan. Saya itu dibilang intimidasi. Tak laporkan kamu. Akan melaporkan ibu. Tak laporkan itu sudah loh ya. Itu sudah di video di. Ya. Tak laporkan itu nanti. Saya tunggu. Pak, siapa namanya? Mbak, Bu. Sampai kami hak sini sih sampai. Bukan. Katanya Anda- ini Armuji. Gini. Anda Anda. itu juga bayar pajak, bro. Loh, Gitu loh. kamu tuh salah cara Kamu siapa? Bu. Kan memang tim Armuji mana sampean? Laporkan. Buktinya. Bentar, stop. Ya, Bu, mana Kata nama saya. Itu enggak Intimidasi. Intimidasinya gimana? Wes gak ngerti sekarang. Kamu Google aja nanti. Ya, Ya. Stop. silakan namanya sudah Stop dulu. Googlen. Stop. Kamu siapa saya nggak tahu. Ya, podo ae aku yo gak ro apa. Lah yang tadi sudah Saya sudah Saya tanya. Ya. Bentar. Intimidasinya Podo ya. ae kon sing ngamuk dhisik. Hah? Intimidasinya gimana? Tidak ada permintaan maaf, tidak ada kasih tangan, Heeh. tidak ada sama sekali. Tapi mereka ngomong-ngomong sendiri, kita sudah minta maaf ya, gitu. Saya harus ditanda tangan gitu loh. Enggak, tadi lo intimidasinya itu gimana? Maksudnya yang Nggak ada ada. masuk. Ya ditakuti itu Pak, karena harusnya kan saya nggak tahu ada pengacara di dalam itu. Lah, Saya saya dari- bilang kalau misalnya Oh, sebentar. Ditakuti apa? buka CCTV, saya tuntut balik kayak gitu Pak. gitu. Bicara-bicaranya dia yang intimidasi. Intimidasi apa? Saya tuh ngomong apa adanya. Enggak, itu. Adanya apa? Ada saksinya. Masalah tuntutan malu nggak boleh lihat Mas. CCTV. Itu mengartikan lihat CCTV katanya nanti dituntut. Itu intimidasinya seperti itu. Di pressing istilahnya. Enggak ada pressing waktu itu. Loh. Enggak ada Enggak, ini pressing. memang Ngomong. pengacaranya sekolah ya. Tim Legal. Tim legal. Atas namanya siapa Mas? Namanya siapa? Itu tidak boleh. Ya nanti tak beritahu sampai. Benar. Di mana ada media? Tidak boleh ya. Bisa di Google ada kok. Namanya siapa makanya? Lihat di Google. Ya di Google ya aja Pak. Ya itu. Artinya Gak ada ini ya. kepentingan nih kok. Sampai di tim Armuji kok. Loh, Saya pengacara. saya Ya tapi ini kan ngomong tim Armuji. Caranya. Armuji gak ada tim D independen. Pas. Udah ya. Satu pertama, Iya toh. ijazahnya Morge dong. Ya, Morge, Ya. tolong segera diselesaikan. Ya. Karena ini masih SD, mau ke SMP, otomatis kan mesti harus pegang ijazah. Bang pemerintah kota Surabaya aja yang SMA bukan wilayahnya, anak-anak yang ijazahnya ditahan, kita tebus loh. Kita tebus. Artinya apa? Jangan sampai ada anak putus sekolah di Surabaya gara-gara ijazahnya ditahan. Hah? Kalau ijazah ditahan juga esok kerja lah tingkatan SMA. Lah tingkatan SMP gak esok ngelanjut. No, SD dan SMP gak esok. Apalagi cuma SD. Ya. Ini kan SD ke SMP. Ya, Pak. Ya. Tolong lah iso dalam minggu besok selesaikan masalah ijazah. Oke. Yang kedua ya toh, tolong surat izinnya mau di Izin operasional coba sekolah. ingin tahu surat izin operasional Masih di disiapkan, Mas. Oke. Siapkan. Mungkin Oke, bisa oke. dituliskan struktur organisasinya. Oke. Tolong ya toh supaya Diknas itu ya lega ngecek iki. Oh, ternyata dari kementerian Kalau dari sudah ya wis clear. Oh, lak durung. Ya urusan nang ngono. Tanggal 31 Desember 2024. Ya. 2025 ya. Heeh. 25 ini. Ini 8 Desember 2020 tanggal 5. Masih Pak, Desember Masih. Desember mungkin. Masih. Masih Kurang 2025. Iya, kurang 7 bulan. 10 bulan, Pak. Persiapan perpanjangan. Iya, perpanjangan. Oke, ya wis. Berarti masih operasional. Hari ini yang SMP ya. Untuk izin operasionalnya masih berjalan tinggal 10 bulan ya toh. Tolong saya minta karena ini di wilayah Surabaya, tingkatannya SD sama SMP selalu koordinasi dengan Diknas Surabaya. Harus selalu koordinasi dengan Diknas Surabaya. Artinya apa? Kalau Diknas butuh segala sesuatu atau ada kunjungan ke sini, jangan dipersulit. Jangan misalnya mau sidak ke dalam lihat, jangan tidak diperbolehkan, silakan aja gitu loh. Wong gedungnya yang meger-meger gede apa nih yang disembunyikan. Tuyul ya gak ono yang ini. Gitu. Nah, jadi satu ijazah segera diselesaikan. Gitu. Terus oh ya, tadi satu deposit karena guru gimana, Pak? Ya, Deposit. kita memang ada beberapa aturan, Pak, dalam penerimaan karyawan. Salah satunya adalah deposit. Nah, karena apa? Ya karena kita juga memberikan aset kan, Mbak, laptop dan lain-lain. Kita belajar dari yang lama-lama. Itu ada beberapa guru yang tiba-tiba hilang dan bawa aset kita. Nah, kenapa?
yang seandainya sudah keluar nggak bawa apa-apa kembali. Nah, kembali, ya. namanya kan kontrak ya Bu ya. Nah di situ ada keterangan. Ya memang. Sorry. Kembali kalau Sorry, sebentar. Ada sesuai kontrak. Pada saat tanda tangan deposit itu ada keterangannya juga kalau karyawan belum 1 tahun mengundurkan diri itu ya lah kalau otomatis. dipaksa resign, ini ada catnya Dipaksa resign. dipaksa resign ya. Jadi mungkin ada beberapa memang kayak yang contohnya Langsung ini kebetulan saya kenal sama beliau. Ya. Beliau itu tidak kita paksa resign, malah beliau mengundurkan diri lewat email saja, tidak ada handover. Mungkin nah saya juga bingung karena kan itu murid masih berlanjut gitu loh Bu. Jadi kan kita juga sebenarnya tidak mau ganti-ganti guru. Ya. Itu Apa? Ya ini SMP. ini TK. Oh, TK. Yang SMP Bu? SMP di bawahnya. Di bawah. Oh, bawah deh. Di bawahnya nih ya? Ini Miss Yuliana. Seandainya kalau misalnya uang deposit 3, setidaknya uang 600.000. Yang katakanlah untuk seragam. Itu harus dikembalikan. Jadi menurut kalau misalnya baru mengajukan udah masih belum harus semuanya mencari pengganti. Nah itu pasti kita akan bayar karena untuk salary kita juga bayar kan Lause. Cuman Lause kan setelah itu langsung mengirimkan surat perintah ke saya. Nah saya terus terang saya kaget karena kalau memang saya juga nggak ada masalah sama Lause. Makanya kan kita juga sudah mengatur jadwal. Kan kasihan juga anak-anak yang sudah. Gimana kalau yang disuruh paksa buat surat resign? Hadir pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 3 dengan membawa surat resign. Lalu guru menanyakan tujuannya apa bikin surat resign? Hanya sebagai syarat administrasi saja, Miss. Apa sudah disampaikan kalau keberatan seperti apa? Hanya karena menanyakan selisih gaji. Itu bagaimana? Sebentar. Sorry, Bu. Bentar. Gimana? Bu Vena, ini kan lawyernya mamanya Yakob ya. Semua? Ada kuasanya? Ada. Ya, bisa dilihat sekarang. Lah sekarang Anda Sehingga juga bisa harus menanyakan. Saya geling. Loh, ya ini semuanya. Jadi gini, titik poinnya Kamu menanyakan, kamu nanyakan kembali lagi apa? Anda ini mencari-cari. Saya kemarin bukan mencari-cari prosedurnya gitu. Sudah ngomong. Jangan gebrak-gebrak itu lain ya. Jangan bisa gebrak. Kalau di majelis Ya, apa kita kasih penjelasan. Mbak, gini, juga. Cuma satu kali Satu ya toh yang menjadi perhatian sekolah ini jangan sampai terulang lagi masalah pembulian seperti itu. Itu. Yang kedua masalah ijazah segera diselesaikan dinamakan. Terus tolong dibenahi juga masalah tata kelola administrasi. Tata kelola administrasi artinya juga harus proaktif dengan Diknas. Kalau Diknas kunjungan ke sini tolong juga welcome. Jangan sampai ada penolakan. Mosok leren nunjuk plat merah kan juga Kak Maton itu loh, mosok gak percaya. Kita sudah enggak, waktu itu ditolak gitu loh. Kedepannya. Kapan hari kan ditolak, pernah ditolak kan begitu. Kondisi existingnya waktu itu kan seperti itu ya. Makanya dengan kejadian seperti ini suatu perhatian betul bagi sekolah Great Kristal. Ya, tolong betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ya. Tadi 1 minggu ya untuk yang ijazahnya Morgan ya. Kita akan komunikasikan sama orang tuanya. Oke, komunikasikan ya. Oke. Saya kira itu ya. Untuk urusan ini memang belum selesai ya. Jadi biarkan aja nanti secara hukum berbicara. Ya, monggo kalau memang. Ya, saya kira itu ya. Oke, makasih ya. Oke ya. Terima kasih. Oke.